Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kali ini, yaitu lanjutan dari pembahasan tentang sistem komputer pada materi kelas 10 TKJ. Materi ini juga digunakan untuk Anda-Anda yang ingin belajar tentang komputer itu sendiri. Untuk materi selanjutnya, materi kelima tentang komponen-komponen atau bagian dari komputer. Yang kelima ini adalah tentang, kita akan membahas tentang RAM atau Random Access Memory. Apakah RAM itu? Sebelum Anda melihat video ini lebih dalam lagi, jangan lupa sekali lagi subscribe dan notifikasi channel kami supaya Anda mendapatkan informasi terbaru dari video-video yang kami buat. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang RAM atau Random Access Memory. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut, ya, seperti tape magnetik, disk, flash disk, ya, hard disk itu, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan, ya. Itu definisi dari RAM. Jadi RAM itu adalah kebalikan dari hard disk. Kalau RAM itu random, ya, namanya random itu adalah acak. Berarti dia bisa menyimpan secara acak. Tapi kalau disk itu ketika mau mengakses ke yang terakhir itu harus melewati dari awal. Itu adalah tipe dari memori urut atau statik. Kemudian spesifikasi dari RAM yang harus kita ketahui, ya, karena ini menentukan kita akan membeli sebuah RAM. Yang harus kita ketahui adalah ukuran RAM, yaitu satuannya adalah gigabyte. Ya, berapa ukuran RAM-nya? Semakin besar semakin mahal. Kemudian jenis RAM-nya bisa DDR, double data rate, ada DRAM, ya, yaitu rambus, ya, kalau kita sering mendengar. Kemudian ada clock RAM atau kecepatan RAM, itu satuannya adalah megahertz, ya. Kemudian ada tipe memorinya, yaitu PC, misalnya PC 12.000, PC 12.800 dan sebagainya. Kemudian ada yaitu error handling, ya. Error handling itu adalah fungsinya untuk melakukan perbaikan pada memori-memori yang rusak, ya. Bukan rusak di sini secara fisik, tapi secara logikal itu rusak. Kemudian dia akan melakukan handling, ya, melakukan penanganan supaya apa? Supaya tidak terjadi RAM ini terjadi hang, ya. Kalau RAM terjadi hang, nanti komputer juga akan melakukan terjadi hang juga, sama persis plug, ya. Sehingga nanti ada blue screen of death kalau dulu, ya. Langsung tiba-tiba layar biru, ya, atau hang, ya. Itu karena RAM-nya tipenya error bitnya terlalu banyak sehingga tidak bisa ditangani, ya. Makanya di sini ada error handling, bisa ECC dan non ECC. Kemudian yang terakhir itu adalah pin, ya. Pin ini menentukan jenis RAM-nya. Ada SDRAM, DDR SDRAM, DDR4, DDR2, DDR3. Itu tergantung dari jumlah pinnya. Pin itu konektor yang akan tersambung ke dalam mainboard, ya. Berikut ini adalah diagram dari RAM, ya. Komputer memori itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah internal atau main primary, ya, internal. Kemudian ada eksternal. Internal itu ada dua, yaitu ROM atau non-volatile RAM atau read only memory, ROM. Ya, ini biasanya digunakan untuk BIOS, ya, untuk CMOS. Kemudian ada RAM, yaitu volatile atau random access memory. Itu pada internal RAM. Untuk eksternal RAM atau secondary itu bisa hard disk, bisa SSD, bisa compact disk, bisa USB flash drive. Itu untuk eksternal. Kemudian kita membahas tentang internal. Di dalamnya RAM volatil itu ada dua, yaitu SRAM, yaitu static RAM. Kemudian DRAM atau Dynamic Random Access Memory atau DRAM. Kemudian DRAM itu ada tiga
yaitu SDRAM ya. Kemudian RDRAM, kemudian yang ketiga DDR SDRAM ya, double data rate tadi ya. Kemudian di DDR itu juga ada, sampai sekarang ada 4, yaitu DDR1 ini yang menentukan kualitasnya ya, maksudnya upgrade-nya. DDR1 itu biasanya dulu digunakan pada Pentium 3, Pentium 2. Kemudian DDR2 itu digunakan pada Intel Pentium 4 ya. Kemudian DDR3 itu digunakan untuk dual core ke atas ya. Kemudian DDR4 digunakan untuk core yang lebih baru untuk tahun-tahun sekarang ini. Itu adalah DDR4. Jadi DDR ini menentukan kecepatan, menentukan berapa gigabyte yang memorinya itu ada pada DDR1 sampai DDR4. Kemudian DDR ini juga ada SCC dan non SCC yang digunakan untuk server. Kalau SCC digunakan untuk server, kalau non SCC digunakan untuk desktop biasa. Kenapa menggunakan SCC? Pada komputer server itu SCC digunakan sangat berperan penting. Karena apa? Karena setiap ada kesalahan itu bisa di handling supaya tidak terjadi hang tadi, tidak terjadi kemacetan pada sistem komputer itu sendiri. Sehingga ketika pada server, karena pengolahannya terlalu besar sekali pengolahan datanya, maka memori jenis SCC ini adalah pilihan. Tetapi harganya lebih mahal karena memori SCC ini ditambahkan chip untuk error handling ya. Sehingga memorinya mungkin harganya lebih minimal 2 kali lipat dari memori biasa dengan kapasitas yang sama. Berikut ini adalah jenis-jenis RAM ya. Berdasarkan pinnya tadi ya. Ada 30 pin, ada 72 pin, ada micro DIMM ya. Ada 184 pin yaitu rambus atau RDRAM ya. Kemudian ada 100 pin ya, itu untuk printer RAM. Kemudian ada 72 pin, ini adalah SODIMM ya, atau short DIMM, itu untuk biasanya digunakan pada laptop ya. Kemudian ada 144 pin SDRAM SODIMM, itu juga digunakan untuk laptop terbaru ya. Kemudian ada 200 DDR SODIMM, itu juga pada laptop. Kemudian 200 DDR2 SODIMM, itu juga pada laptop. Jadi ada laptop itu SODIMM. Kalau untuk PC personal komputer itu low DIMM namanya. SODIMM itu dari apa tahu? Short DIMM. Kalau untuk komputer personal itu low DIMM, itu long DIMM ya. Jadi ukurannya lebih panjang. Kemudian 168 pin SDRAM DIMM itu digunakan untuk PC. 184 DIMM DDR, ya ini low DIMM ya. 240 DDR2, kemudian 240 pin. Ini untuk Apple, khusus untuk Apple. Kemudian 204 pin DDR3, ini SODIMM, jadi untuk laptop DDR3. Kemudian 240 pin DDR3 untuk low DIMM, untuk long DDR ya. Ini sampai DDR3, DDR4 lebih banyak lagi. Kemudian di situ ada SDRAM dan DRAM. Ya, ini perbandingan antara static DRAM, static RAM dengan dynamic RAM ya. Di sini dalam SRAM ya, data disimpan menggunakan keadaan sel memori 6 transistor. RAM statis banyak digunakan sebagai memori cache untuk prosesor. Jadi di cache yang sudah dijelaskan pada prosesor itu biasanya menggunakan static RAM. Pada DRAM menyimpan setiap bit data dalam kapasitor terpisah ya, dalam sirkuit terpadu tertentu. Dynamic RAM adalah memori komputer standar dari banyak komputer desktop modern ya, jadi digunakan untuk komputer desktop termasuk laptop. SRAM memiliki waktu akses yang lebih rendah sehingga lebih cepat dibandingkan dengan DRAM ya. Karena waktu akses lebih rendah, dia lebih cepat. DRAM memiliki waktu akses yang lebih tinggi ya, delay-nya lebih tinggi, makanya lebih lambat dari static RAM. Kemudian SRAM lebih mahal dari DRAM ya, harganya lebih mahal.
biaya DRAM lebih murah ya tadi. Makanya pada CPU, pada pembahasan CPU kemarin itu saya nyebut cache ya. Pada cache itu SRAM itu lebih mahal. Semakin besar cacenya berarti harganya CPU semakin mahal. Itu yang menentukan harga dari CPU. Kemudian SRAM membutuhkan catur daya yang konstan ya. Voltasenya konstan, yang berarti jenis memori ini mengkonsumsi lebih banyak data atau lebih banyak daya. Kemudian pada DRAM itu kebalikannya, yaitu pengurangan konsumsi daya karena informasi disimpan dalam kapasitor. Kemudian pada SRAM, sirkuit internal yang kompleks ya, dan menawarkan lebih sedikit kapasitas penyimpanan yang tersedia dibandingkan ukuran fisik yang sama dari chip memori DRAM. Kebalikannya pada DRAM, ini adalah proses internal kecil di sel memori 1 bit pada DRAM, tersedia kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Kemudian pada SRAM memiliki kepadatan kemasan yang rendah. Kemudian pada DRAM memiliki kepadatan kemasan yang tinggi, jadi lebih besar lagi kalau pada DRAM. Penggunaan RAM ya sesuai kebutuhan. Jadi Anda jangan salah ya. Misalnya Anda membeli RAM itu yang pertama adalah berapa gigabyte, kemudian clocknya, tipenya, pinnya ya. Menentukan komputer Anda, jangan menggunakan RAM yang keliru. Misalnya untuk laptop Pentium, untuk Pentium 4 misalnya, itu menggunakan DDR2, itu Anda menggunakan DDR3, itu nggak akan masuk karena pinnya berbeda, jumlah pinnya berbeda seperti tadi yang sudah dibahas. Kemudian RAM untuk server, untuk desktop itu juga menggunakan ECC atau non ECC, tergantung dari penggunaan lebih berat atau lebih ringan pada sistem komputer yang Anda gunakan. Itu saja pembahasan tentang RAM. Kali ini kita akan lanjut pada materi video berikutnya, yaitu pembahasan tentang PSU, materi terakhir tentang sistem komputer, yaitu tentang Power Supply Unit. Jangan lupa selalu, yang belum subscribe silahkan subscribe dan notifikasi channel ini supaya nanti mendapatkan informasi terbaru tentang panduan-panduan atau tutorial di channel ini. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.